berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmunya, untuk mengkaji kitab fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahaminya dan kemudahan dalam mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini bersambung kepada keluarganya, kerabatnya, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah kita akan melanjutkan. Kita mengulang sedikit sebelumnya tentang kitabus shalah ya. Kitabus shalah ya. Ini tentang yang pembahasannya adalah tentang mawaqit atau mikot, tempat waktu ya, waktu-waktu sholat. Sholat ya, ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam ya. Inilah yang membedakan muslim dengan non muslim. Ini yang membedakan muslim dengan kafir, sholat ya. Dan ini bagian dari rukun Islam, bahkan penyebutannya setelah syahadat ya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah. Ini disebutkan setelah syahadatain. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya sholat ya. Dan banyak sekali faedah-faedah atau keutamaan dari sholat ya. Ini akan saya sebutkan ya, disebutkan oleh Imam Ahmad ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu dzakara shalah yauman. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salat atau mengingatkan tentang salat. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun ya. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan nuron, akan mendapatkan cahaya. Wa burhanan, itu juga sebagai bukti ya. Wa najatan, salat itu sebagai penyelamat ya. Cahaya salat itu menjadi bukti nanti ya. Kita di hadapan Allah, termasuk bukti kita saat ini kita seorang muslim. Wa najatan, dan keselamatan di dunia dan akhirat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, alaiha lam yakun lahu nurun, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan bukti, burhan, wala najat, dia juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dikumpulkan ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dikumpulkan dengan orang-orang kafir itu ya, bagi yang mereka tidak bisa menjaga sholat 5 waktu. Maka ulama kita menyebutkan kenapa dikumpulkan dengan mereka itu, dengan Qarun sibuk golek duit, kakean duit ngantek lali sholat. Orang di duit wis sholat, barokah duitnya lali ya, ngitung-ngitung terus ya. Kemudian ya, wa Fir'aun, dikumpulkan dengan Fir'aun. Napa Pak? Ngurusi dinasti ya, ngurusi kerajaan, ngurusi kekuasaan, sampai lupa ibadah, sampai lupa sholat ya. Kemudian Haman itu menterinya Fir'aun, sibuk dengan jabatan ya, kampanye neng dindi ngantek lali
Sholat, ya, sholat ditabrak-tabrak, golek apa ngejar suara, itu bendeti pejabat. Ya, kemudian wa Ubay bin Khalaf disebutkan bahwasanya berdagang, ya, sampai lupa sholat. Delalai pas adzan, pas lagi rame-ramene sing itu. Akhirnya apa? Lali sholatnya. Akhirnya sholatnya yo kecer. Ini rawahu Ahmad. Maka sholat ini penting sekali. Ini akan menjadi cahaya, akan menjadi apa? Bukti. Ini juga akan menjadi penyelamat kita nanti di mana? Di akhirat. Ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, ya, apa pendapat kalian seandainya sungai itu ada di depan pintu kalian, ya, yahtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, setiap hari mandi 5 kali. Ini perumpamaan, ya. Hal baqiya min darnihi syai', apakah akan ada tersisa dari kotoran, ya. Diumpamakan, Pak, dosa itu kotor, maka apa? Dibersihkan. Ya, Rasulullah memberikan perumpamaan, ya. Daki, ya, debu, kotoran itu ketika orang itu mandi sehari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran itu? Qalu, para sahabat menjawab, la min darnihi syai', tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran-kotoran itu. Dosa-dosa itu akan terhapus. Fadzalika mislu sholawatil khams yamhullahu bihinna al khotoya. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah akan menghapus dengan salat itu apa? Kesalahan. Itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ini keutamaan. Nah, keutamaan dari sholat. Ini penting sekali orang itu memperhatikan sholat. Dan ini banyak orang itu sekarang meninggalkan sholat. Ya, na'udzubillah. Ya, maka ya Allah itu berfirman, ya, surat Maun itu, alladzina hum an sholatihim sahun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, ya. Siapa mereka? An sholatihim sahun. Siapa sahun itu? Orang yang bitarkiha, orang yang meninggalkannya. Celaka. Jadi pada beberapa penafsirannya, celaka orang yang meninggalkan sholat, kulluha, semuanya. Jadi belas sholat, ya. Ngaku muslim, bahkan apa? Ben yakin ditulis nang KTP ne Islam, bukti ya kau Islam, mau ditulis, Pak. Kon sholat, ra gelem, mesti ramakan di masjid, ora sholat. Ya. Ini juga ada orang itu sholatnya hanya mau sedina ping pindho, maghrib karo isya. Ya. Liyane ra salat. Salat sak karepe. Ya. Ana sing salate engko seminggu pisan. Enten mboten? Setahun pisan. Iku ora enak karo tanggane ra ngetok. Ana sing setahun ping pindho. Idul Adha, Idul Fitri, ya, ada orang-orang gitu. Nah, ini ada juga, ini artinya, ya, sahun itu orang yang lalai meninggalkan apa? Sholat waktunya yang ditinggalkan, ya, subuh jam 7 lalai itu, ya, asar, maghrib, ya. Maghrib, isya sholatnya. Jadi apa? Bablas waktunya, Pak. Kemudian, nah ini yang ketiga, pelajaran selanjutnya apa? Orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Hati. Terus mingklik guys, arep metu srengenge ngene.
lagi sholat. Ya. Maghrib padha. Ya. Wis arep isya kan. Ora awit mau ngopo. Kesel toh, lah ya. Ini hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Ya. Jadi sholatnya di akhirkan. Sholat tapi kemudian ada yang mengatakan lagi tafsirannya. Sholat. Ya. 5 waktu Pak. Tapi ra ngerti syarat rukun. Yang penting apa? Sholat. Nah, liyane sholat melu sholat, sujud melu sujud. Wis pokoke sholat, tetapi ra ngerti syarat rukune. Sing batalke apa? Ora dong. Ya, dan ini banyak orang yang tumak ninahnya hilang. Ya ketika Pak sholatmu belum sah loh. Apa urung sah? Aku ya takbiratul ihram, ya maca Al-Fatihah, ya rukuk, ya i'tidal, ya sujud. Apa sih salah? Kecepetan lah. Ya. Belum sempurna, ya kan? Ada enggak itu? Viral malahan tuh. Pirang rakaat, pirang menit? Ya. Itu rukun itu apa? Susunan yang harus ada. Itu rukun itu harus ada. Ya. Bangunan ini harus ada nih, tiang ini. Tidak ada tiangnya, tidak dianggap. Makanya tumak ninah itu yang sering menjadi korban. Ini ya penafsiran. Kemudian penafsiran sahun berikutnya apa? Orang yang tidak khusyuk sholat. Ya. Takbiratul ihram khusyuk, Pak. Allahu Akbar. Salame ya khusyuk. Antara takbiratul ihram sampai salam mikir nopo? Ini loh orang yang celaka. Ya, umbah-umbah ya. Barki madang ngopon, kon sholat malah nyusun menu. Nah, ini Pak. Nah, ini pengalaman bersama Pak ya. Ya, Masya Allah. Ini sesuai, ini tingkatannya Pak. Tingkatannya. Yang paling parah, yang celaka siapa? Yang pertama tadi. Ya, tidak sholat. Meskipun Pak tidak khusyuk, sholatnya sah, tapi ya, kualitasnya. Maka kenapa sholat itu ya tanha anil fahsya wal munkar, karena semua terpenuhi syarat rukunnya termasuk khusyuknya. Ya, maka orang yang paling khusyuk, ya, paling baik amalnya dalam kesehariannya itu sholatnya apik. Maka sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika terpenuhi syarat rukunnya termasuk khusyuknya. Ya. Sholat itu apa? Ada efeknya. Ya. Nah, maka dari banyak itu kita yang mana? Semoga ditung kiambak-kiambak toh. Ditung kiambak-kiambak. Ini penting ya. Maka kita penting sekali ini membahas tentang fikih sholat. Ya. Nah, termasuk di sini tentang mawaqit, tentang waktu-waktu sholat. Orang yang melalaikan waktunya tadi masuk enggak? Masuk toh? Nah, ini maka kita belajar sekarang waktunya ya. Dari kapan sampai kapan. Mari kita baca ya. As-sholatul mafrudatu khamsun ya. Salat fardu itu ada 5. Alhamdulillah cuma 5. Biyen pinten, Pak? Nah, itu awalnya 50. Masyaallah. 50 kali. Iki 5 wae sok-sok. Ya, masyaallah. Padahal salat ki gawe 10 menit. Pinten, Pak? 50 menit toh. Padahal 50 menit kan sak jam. Kurang, padahal sedina ana 24 jam. Sak jam wae iki. Khusus salat.
Masyaallah. Ngono ya sih. Ora nyatane enten to Pak, ora gelem to. Nyatane enten to. Masa itu enggak tahu apa yang dipikirkan itu dan apa yang ya Allah yang membuat dia itu tidak mampu hanya untuk 10 menit itu. Na'udzubillah. Kemudian adzuhru ya. Adzuhru atau waktu zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Awal waktunya ya itu ketika zawal syamsi. Zawal itu artinya matahari condong, tidak di tengah ya. Ketika sudah istiwa, istiwa itu artinya di tengah. Ketika bayangan itu tidak ada, itu namanya istiwa. Kemudian zawal itu tergelincir, condong. Jadi ketika matahari ketika di tengah-tengah kemudian condong sedikit, maka ini namanya zawal. Ya, maka di sini disebutkan itu maksud zawal itu adzillu al-mujud inda maili syamsi ila jihatil ghorbi. Ya, bayangan yang ada ketika condong matahari ke arah barat. Nah, ini ketika tengah bergerak condong. Nah, ini masuk waktu zuhur. Kalau pas di tengah-tengah belum waktu zuhur. Maka nanti lihat Pak, ini ya kalau tidak ada bayangannya nanti berarti nah ini istiwa. Maka ketika sudah ada bayangan sedikit di sini, gimana Pak? Barat sana ya? Nah, sini. Nah, maka Pak, oh itu sudah masuk waktu zuhur. Ini alhamdulillah sekarang ada tinggal trit oh ada. Nah, orang dulu tidak bisa, maka patokannya matahari. Kan? Jelas, sholat itu patokannya matahari, puasa itu patokannya bulan. Nah, itu dalam syariat kita itu menjadi patokan. Ya. Kemudian, wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Dan akhirnya ya batas akhirnya itu ketika bayangan itu sama dengan bendanya. Ya itu akhirnya. Ini tadi mulainya ketika bayangan sedikit sudah condong, dan ketika bayangan ini bayangan sama dengan tinggi bendanya, maka apa? Itu batas waktu zuhur. Batas waktu zuhur. Nah, ini bagi yang tidak memiliki jam. Maka nanti lihat saja ketika bayangannya pas, nah, berarti waktu zuhur sudah selesai. Dan artinya apa? Waktu asar sudah masuk. Ketika berhenti zuhur maka waktu asar masuk. Ya, dan ini waktunya kira-kira berapa menit ya, berapa jam itu ya, sudah pasti ya. Kemudian ini jadi patokan, ini bukan jam patokannya, tapi kalau jam itu kan berubah-berubah Pak. Dan jam 12, sedang setengah 1. Nah, sekarang ini kan 32 ya, 34, nah, 11.34 ya, di sana 32. Nah kemudian ini waktu zuhur ya. Wal asru, kemudian waktu asar. Wa awal waktuha ziyadatu ala dhilli misli. Tadi itu mulainya ketika pas itu ya, lebih sedikit. Berarti sudah langsung masuk waktu asar ya. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhilli al mislaini. Nah, ini ada waktu ikhtiar. Akhirnya itu waktu ikhtiar ila dhilli mislaini, yaitu ketika bayangan itu 2 kali lipat dari benda. Ini namanya waktu ikhtiar. Apa namanya? Waktu ikhtiar. Kemudian wafil jawazi ila ghurubi syamsi, dan ada nanti waktu yang diperbolehkan.
waktu udzur, waktu dibolehkan itu maknanya. Waktu udzur yaitu ketika bayangan itu 2 kali lipat sampai terbenamnya matahari. Ya, itulah yang disebut dengan waktu iftirori. Jadi asar itu ada 2 waktu, Pak. Waktu ikhtiari, waktu iftirori. Ikhtiari itu waktu yang diperbolehkan. Ya, pilihan dia di awal atau di antara itu ya. Nanti ada iftiror. Iftiror itu apa? Nah, itu ketika bayangannya lebih 2 kali lipat sampai huruf itu iftiror. Yang itu waktu darurat yang orang ketika tidak punya uzur itu berdosa dia. Tapi sholatnya sah, tetapi berdosa dia. Ya. Kalau bahasa yang lain dalam hadis itu ketika matahari sudah mulai menguning, itulah waktu iftiror. Ya. Maka harus hati-hati. Ya, kadang banyak orang mengakhirkan sholat asar. Ada enggak, Pak, tempat itu? Jadi termasuk tempat kami itu. Nah, di kampung itu, ya, seko sawah 4:30. Gitu. Sholatnya alhamdulillah, Pak, rajin ning masjid, Pak, ning masjid sholatnya. Ya. Bahkan apa? Aduse yo neng masjid. Ya, seko sawah ya, ada ora klamben ya, Pak, klamben samper ke sarungan ning masjid. Adus sholatnya jam pinten? 5. Jam 5 lagi do sholat. Ya, ini sudah masuk waktu yang kedua. Yang itu waktu yang boleh dikerjakan ketika ada udzur. Ya, udzur. Kalau tadi ikhtiari silahkan. Ya. Artinya apa? Tidak berdosa dia kerjakan. Tetapi kalau sudah masuk waktu yang kedua, nah ini sholatnya sah tetapi berdosa. Maka Rasul SAW itu ya, bagi orang yang sudah sholatnya itu sudah mendekati apa? Terbenam, tilka sholatul munafik, ya. Kaya ngono kuwi salate wong munafik, yajlisu wa yarkub, ya, duduk-duduk ngematke matahari, ya. Jam 4:30 ya. 4:30. Oh, jam 6. Dolanan pitik sih. Ya, sempat ngebusi manuke ya ta. Tunda-tunda. Arep maghrib lagi sholat. Ya, maka Rasul seperti memakan apa? Seperti ayam yang mematok makanan. Itu sholatnya apa? La yadkurullah illa qalila, kama bilang betul. Maka dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ketika matahari itu baina qarnai syaitan gitu ya. Maka ini sholatnya orang-orang munafik itu wis cedak-cedak maghrib. Ya, hati, Pak. Biasanya orang gitu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Pulang kerja itu ke kantor jam 4. Tekan rumah jam 5, ya kan? Orang langsung sholat. Ini padahal udah masuk waktu kedua ini. Ya, udah masuk waktu larangan. Ya, sholatnya kan sebenarnya tadi di kantor lah ya. Tekan rumah seh layah-layah seh wedangan sih. Ya kan? Seh ngudang-ngudang putune. Akhirnya sholatnya wis arep surup. Nah itulah. Tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang-orang munafik. Maka harus hati-hati. Nah, ini pentingnya belajar al-mawaqit, waktu-waktu sholat. Ya. Kemudian wal maghrib. Nah, waktu maghrib. Waktu wahidun, waktunya 1. Kalau zuhur tadi 1 ya, asar 2 ya. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu waktunya mulai matahari terbenam. Ya.
Dan mana tadi? Wa miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddo. Nah, ini kadar, Pak. Kadar untuk sholat maghrib. Ini pendapat Imam Syafi'i, qaul jadidnya ya. Qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Pendapat jadid, pendapat qadim ya. Qadim itu ketika di Syam ya, ketika di Baghdad ya. Dan jadid itu ketika beliau di Mesir ya. Jadi dua pendapat. Dan pendapat ini menyelisih pendapat beliau yang lama ya. Beliau katakan waktu sholat maghrib itu segera. Mikdarnya ya, mikdar itu takarannya, jaraknya yu'adzinu wa yatawaddo. Selama orang adzan, kira-kira adzan berapa menit, Pak? 3-4 ya. Sopo sing adzan. Ya. Nah, jadi kira-kira 5 menit lah. Wa yatawaddo, wudu berapa menit? 2 menit ya kira-kira. Kemudian wa yasturul aurah. Dia menutup aurat, itu apa? Ganti baju. Nah, saudara itu ya. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Ya. Tadi adzan, wudu 7 menit gitu, Pak. Kemudian memakai baju berapa menit? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Pakai baju kira-kira berapa menit, Pak? Ada 5 menit? Enggak ada kan? Udah 3 menit, berarti 10 menit ya, tadi 7, sekarang 3, 10. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Wa yusolli khomsa rakaat, sholat 5 rakaat. Maksudnya 5 rakaat itu sholat maghribnya sama ba'diyahnya. Itu kadar waktu maghrib. Itu cepat sekali, Pak. Berarti kira-kira berapa menit ini? 20 menit ya? Nyampe 20 menit ya? Indah ada ini. Imam Syafi'i mengatakan kadar waktu maghrib itu cepat. Makanya apa? Segera sholat. Maghrib itu adzan, dang, cepat-cepat. Nah, maka ada sebagian, Pak, di Riau itu rata-rata tidak ada nunggu antara adzan dan iqamah maghrib itu. Ya, sebagian wilayah itu di Indragiri Hulu itu, nah, waktu saya pertama ke sana, Pak, ya, adzan, toto, Pak, langsung komat. Karena apa? Pendek sekali waktu maghrib itu. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat beliau yang baru. Ya, tapi ulama ya merojihkan ya, bukan yang ini, pendapat beliau yang lama. Akhirnya kapan? Nah ini ya, ketika apa itu mega merah itu hilang ya. Ketika mega merah itu hilang, maka apa? Itulah akhir dari waktu maghrib ya. Kemudian wal isya, sekarang waktu isya. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqu al ahmar. Awal waktunya apabila hilang atau pergi asyafaq. Syafaq itu mega. Al ahmar, mega merah yang hilang, mega merah yang ada di langit itu hilang. Kalau maghrib kan kelihatan itu mega itu ya. Nah, itu berarti apa? Ketika ada itu waktunya masih ada. Dan ketika sudah hilang, maka apa? Berarti waktunya habis dan masuk waktu isya. Mohon maaf ya, kata hilang itu berarti maghrib selesai langsung masuk waktu isya. Nek mendung pripun? Dikira nek udan, Mbak ya. Alhamdulillah ya raudan terus toh. Raudan terus ya, kira-kira ya. Kemudian wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthul laili. Dan ada waktu ikhtiar, yaitu apa? Sampai 1/3 malam. Ada yang mengatakan setengah nisful lail, di malam, pertengahan malam, kira-kira jam 12, jam 1. Beliau berapa di sini apa?
sampai sepertiga malam. Itu waktu ikhtiar ya. Wa fil jawazi, dan nanti diperbolehkan udzur ila tulu'il fajri sani. Tulu'il fajri, ketika nampak fajar yang kedua, yaitu fajar sotik. Fajar itu ada dua, fajar kadhib, fajar sotik. Dan fajar kadhib itu lebih terang daripada fajar kadhib, ya betul, lebih terang daripada fajar sotik. Jadi menjelang subuh itu Pak, di langit itu terang sekali. Tapi nanti lama-lama redup, ya, ada fajar berikutnya, itulah fajar sotik. Yang artinya apa? Masuk waktu subuh. Dan sholat isya itu Nabi mengatakan innaha lawaktiha. Ya, para Nabi itu sholat di pertengahan malam Pak ya. Ini waktu yang terbaik untuk sholat apa? Sholat isya. Seandainya tidak memberatkan umatku. Itu bagus sekali sholat isya. Perlu dicoba betul? Sesekali Pak. Sholat isya jam 11 malam, jam 12 malam. Sing rawuh sinten? Muadzin karo sing ngrungokke. Ya kamu muadzin tok kuwi. Imamnya saya ora teko Pak. Ya kan tapi tentunya lebih afdol yang berjamaah di awal waktunya. Kecuali ya Masjid Al-Furqon ini sepakat jamaah Masjid Al-Furqon nanti sholat isya jam 12. Itu boleh Pak, monggo. Sudah sepakat deal ya toh. Oh, udah sepakat toh. Pas adzan kok jam 12 ora teko. Enggak Pak. Ya itu tetap saja ya yang berjamaah itu lebih utama. Jangan ya. Paling apik iki kok terakhir kok. Akhirnya ora salat. Ya, kok malah sholat dewe. Ada sebagian, saya punya teman tuh, pokoknya sholat itu akhir segala penutup kegiatan, baru beli sholat isya. Oh, no, Pak. Pokoknya gawean rampung, lagi wis rampung kabeh, lagi sholat penutup kegiatan. Ada, saya punya teman itu. Pokoknya singgo sholat inggo, wis rampung kabeh lagi sholat. Ada ya ini, karena ini pakai apa? Pakai hawa nafsu, pakai pendapat pribadi, ya kan? Ya ini apa? Isya. Jadi ada dua ya waktu isya ya. Kemudian subuh wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri as-sani. Itu fajar sotik ya. Ketika fajar yang kedua, nongolnya fajar yang kedua, itu fajar sotik. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfar. Dan waktu ikhtiar ilal isfar sampai isfar. Isfar itu ke kuningan itu masih boleh. Wa fil jawaz dan udzur ila tulu'i syamsi sampai matahari kira-kira enggak tahu berapa menit kira-kira kok udah mulai menguning gitu Pak. Nah, itu karena kan gelap nanti lama-lama akan ada kuning terang itu mau nongol. Nah, itu waktu yang udzur boleh tetapi berdosa karena mengakhirkan, kecuali kesiangan. Tidur kesiangan tidak masalah Pak. Ya toh? Nah, karena apa? Udzur apa kerinan, tapi udzur kuwi ora bendino. Ya toh? Ya sesekali, ya toh, bisa jadi capek baru ya kan ngecor malam ya toh. Nah, delala ya. Tapi itu tidak sering ki hobi. Ya toh. Nah, ya sekali mungkin toh. Ya, kebiasaan. Rasul pernah enggak sholat subuh terlambat? Pernah. Bilal waktu itu suruh jaga, ternyata delalai Bilal ya kerinan ya, akhirnya matahari udah
Ada Rasul sholat dan Rasul tetap sholat qobliyah. Keutamaan sholat qobliyah subuh ya. Nah, kemudian tempat sholat. Nah, ini ya. Kemudian berapa menit Pak? Ya, faslun wa syaraitu wujubis shalah salah satu asya. Ya. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Ya. Syarat sahnya sholat. Yang pertama Islam, orang Islam. Ya. Artinya orang kafir tidak wajib sholat. Maka syaratnya apa? Islam itu harus sholat. Nah orang sholat. Ya kan? Ngono nek mati kon nyolatke, urip ora salat. Meskipun orang tidak salat boleh nek disolatkan? Boleh, ya toh. Tapi yo kadang sing arep salate memeng, Pak. Ora tau salat ya. Kalau ada orang tidak mau salat ya silahkan, itu pilihan dia toh. Nah, ya toh. Wal bulugh balik ya. Balik itu bukti fisik. Ya, secara fisik balik gitu ya. Nah, contohnya yaitu sudah keluar apa ini, kumis, jenggot, itu bukti balik ya. Kemudian ya paling gampang itu ketika sudah mimpi, yaitu bahasa kita mimpi basah Pak ya. Wal aklu berakal ya, sehat ya, ora stres. Wa huwa haddut taklif, ini adalah batas ya, batas taklif, batas orang terkena beban syariah ya. Meskipun orang belum balik, boleh enggak sholat? Boleh, justru dari situlah dimulai. Maka Rasulullah sampaikan apa? Perintahkan umur 7 tahun ya. Itu kan belum balik 7 tahun. Maka ketika 10 tahun balik itu langsung sudah nyetel dia Pak. Orang umur 10 tahun lagi dikongkon kan, maka fadribu ya, pukullah kalau 10 tahun tidak mau sholat. Lagi rambutnya putih ra gelem sholat. Diapake? Masya Allah. Ini maka memang dari kecil anak itu dibiasakan untuk sholat. Nanti ketika sudah balik itu mudah sekali dia sholat. Maka dari Nabi, pendidikan kita luar biasa, pendidikan agama kita. Nabi mencontohkan luar biasa ya. Nah, ini kalau siapa anak ya ajaklah, meskipun belum balik, diajak ke masjid ya, dijak sholat. Ya. Nanti gampang gitu sudah balik itu. Nah, ya. Kadang wis urung balik ben wae ya. Jarke wae engko pas balik angel Pak dikongkon sholat. Caci menajeng tuwa. Tambah angel ya. Selanjutnya ya, nanti kita akan sebutkan ya, sholat-sholat sunnah ya. Ada nih ngapunten. Wallahu alam bishawab, semoga manfaat. Monggo yang penting ngendikan nggih. Banyak Pak. Bolehkah kita memperingatkan untuk sholat malam dengan kata-kata as-sholatu khairun minan naum pada waktu malam? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Secara umum Pak, mengingatkan itu boleh. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin ya. Dan ingatkanlah, karena mengingatkan itu ada manfaat ya. Dan dulu ya azan kan 2 kali ya. Azan pertama itu untuk mengingatkan orang sholat. Salah satunya itu untuk mengingatkan sholat ya. Dan memang sebagian ada di wilayah kita ya, tempat saya di Wangan itu ada. Seberang masjid itu jam 3 itu adzan yang pertama. Nah,
Kalau di kampung saya tidak ada, cuma mengingatkan dia, ya. As-sholatu khairum minan naum, itu diingatkan. Ya. Sekarang pukul 3, nah, diingatkan tiap hari, mengingatkan. Ya, itu membangunkan orang, ya membangun orang apa? Untuk tahajud. Ya, kalau kita mengingatkan ya pakai HP, ya, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Duha itu apakah batas waktu akhirnya pas zawal sunnah? Enggak. Jadi duha itu kan mulainya ketika apa? Kira-kira 15 menit setelah terbit, gitu ya. Nah, itu maka yang orang dari subuh sampai itu duduk di masjid, maka itu menjadi sholat syuruk. Yang pahalanya apa? Haji dan umroh. Itulah sholat duha di awal waktunya. Ya. Nah, kemudian nanti sampai kapan? Sama, kira-kira 15 menit sebelum duhur. Itu batasnya. Ya, itulah batasnya. Dan waktu yang terbaik kapan duha itu? Kalau sholat duha itu ketika anak onta itu sudah mulai kepanasan. Kapan itu? Nah, ini penting. Ojo ngiro-ngiro. Nah, ya toh, ojo ngiro-ngiro. Mungkin nangine ra onta ya, Pak. Aja podoke karo sapi. Mone podoke karo medet ya lah. Maka ini yang orang sana yang mengartikan, yaitu apa? Ketika ternyata siang, ternyata sekitar ya 1 jam sampai 40 menit sebelum zuhur itu. Ya kira-kira jam 11 lah kita itu. Ya, itu waktu paling utama untuk sholat duha. Ya kira-kira itulah. Dan itu kenapa afdal tren ini kan itu waktu orang sedang sibuk-sibuknya tuh. Ya, lagi kesel-kesel kerja terus arep istirahat tuh. Lagi ngelih-ngelih ada wae rolasan gimana. Nah, itu ya gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi dua itu waktunya panjang sekali ternyata ya. Itulah, ya. Ampun, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.